Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Meneruskan yang kemarin bahwa kajian kita dalam Al-Quran Al-Baqarah 1 sampai 5. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hari ini kita mengupas tentang wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Hanya dua kalimat dalam Al-Quran, wa yuqimuna dan as-sholata, tetapi konsekuensinya kita sudah 4 hari belum selesai tentang rukun syarat daripada sholat tersebut. Yang pertama, rukun sholat itu niat. Maka niat ini mungkin kita berbeda guru, mungkin berbeda pula dalam menerangkan tentang niat itu sendiri. Ada sebagian kelompok yang terlalu fanatik ketika niat harus menggunakan usolli. Sebagian yang lain tidak harus usolli. Niat itu dalam hati, jadi niat di rumah itu di sini Allah Akbar saja selesai. Ini ada dua kelompok yang berbeda. Kita bukan ambil jalan tengah, cari yang benar. Jadi yang benar bahwa niat itu memang niat cukup dalam hati. Jadi di dalam ibadah itu ada yang harus dikerjakan oleh hati, ada yang harus dikerjakan oleh lisan, diucapkan maksudnya, ada yang harus dikerjakan dengan anggota badan. 3 komponen besar di dalam sholat ini harus kita pilih-pilih. Ada yang harus dua-duanya. Yang menggunakan hati saja termasuk niat. Tetapi tidak salah ketika kita berusolli untuk menghadirkan. Jadi kitab kecil ini menolong kepada kita bahwa an-niyatu bil qalbi, niat ini cukup dengan hati. Bukan ambil jalan tengah, ambil yang benar. Fayuhdiru fi qalbihi fi as-salati wa yu'abdiru anhu usolli. Kemudian harus menghadirkan di dalam hati itu untuk mengerjakan sholat dan sekaligus mentakbirkan atau mengucapkan sunnahnya dengan usolli. Kemudian di dalam sholat niat kita harus niat bahwa sholat zuhur harus diniatkan itu wajib atau fardu. Tentu kalau zuhur saya niat dulu, asar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, as-sani takbiratul ihram, wa ya Allah akbar. Yang kedua, rukun sholat. Kemarin syarat sholat ada 19, tidak sedikit. Ketika syaratnya aja nggak terpenuhi dalam sholat kita, maka sholat kita tidak sah secara syariah. Yang kedua, takbiratul ihram. Sudah baku takbiratul ihram itu ucapannya, lafadznya Allahu akbar, tidak boleh yang lain. Walaupun artinya sama, Allahu A'dzam misalnya, Allahul Azim misalnya, Allahul Kabir misalnya, tidak boleh. Atau diterjemah Allah Maha Besar. Jadi cukup menggunakan Allahu Akbar. Itu niatnya, niat sholat di dalam Allahu Akbar itulah kita tancapkan niat sholat zuhur fardu. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah sangat rentan. Seorang imam harus benar-benar bacaan yang benar tepat. Contoh yang paling gampang, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak diganti dengan hak. Beda artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan hak beda lagi artinya. Yang paling gampang, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam.
Ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya bukan alam semesta, sakit. Alam itu orang-orang yang sakit. Jadi ain diganti dengan hamzah, begitu jauh artinya. Maka imam harus dipilih, harus memenuhi kriteria. Rasulullah mengatakan ya umul qauma aqra'uhum, yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang bacaannya paling tepat di antara yang ada. Sampai dipanjangkan di sana ketika ilmunya sama, dipilih yang hijrahnya dulu. Itu zaman Nabi dulu itu. Siapa yang hijrah bersama Nabi yang lebih dulu itu yang lebih berhak. Misalnya sampai segitu. Bahkan ulama fikih mengatakan, menerangkan ketika ilmunya sama, fikihnya sama, tafsirnya sama, mana yang paling tampan, mana yang paling, kemudian mana yang paling tua dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini saya tidak menerangkan tentang kriteria jadi imam, tapi saya teruskan rukunnya sholat. Jadi Fatihah, makanya makmum ketika datang Pak, yang ketika Allahu Akbar sudah mau ruku, makmum nggak usah pusing-pusing, langsung ikut Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Ini dapat satu rakaat. Nah, ini makanya kenapa begitu? Ustaz sebelum baca Fatihah saya misalnya, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itulah ilmu yang perlu kita buka. Jadi ketika kita belakangan datang, baru datang, begitu kita Allahu Akbar sudah imam sudah ruku, mulai ruku itu nggak apa-apa. Allahu Akbar langsung ikut ruku. Mungkin ini dulu diterangkan kita masih SMP atau SMA, sekarang agak lupa, kita ingatkan lagi. Kemudian yang keempat berdiri. Bahkan di kitab kecil ini diterangkan in qadara walau bihablin. Jadi wajib sholat zuhur ini Pak, zuhur maghrib bisa asar subuh ini harus dengan berdiri. Tetapi kalau sholat sunnah boleh dengan duduk Pak, walaupun bapak-bapak masih sehat. Nah ini mungkin jarang dengar. Sholat sunnah ini ketika kita ngambil duha 12 rakaat misalnya, pakai duduk aja. Wah sudah 3 salaman capai Ustaz, pakai duduk walaupun pahalanya separuh kan lumayan. Tuh, boleh. Jadi kalau sholat fardu, sholat wajib harus berdiri. Bahkan di kitab ini diterangkan ingkodaro, bila kuasa, bila mampu. Walau bihablin au mu'inin, walaupun harus menggunakan dengan tali ataupun ada yang menolong misalnya. Kemudian yang kelima ini perlu saya terangkan sedikit. Yang kelima ini ruku itu gimana standarnya? Ini maaf di jamaah ini ada mungkin yang nanti belum pas dengan apa yang saya terangkan, tolong dirubah. Jadi ruku itu harus lurus Pak, harus tegak, lurus. Jangan deglek seperti ini, atau jangan terlalu parah. Standarnya tangan ini harus di lutut, jangan sampai ke bawah, maaf ini. Jangan sampai begini Pak. Sekali lagi saya ulang, ruku ini saya lihat masih beberapa ada yang belum tepat. Jadi ngomong seperti ini nggak ada yang harus tersinggung. Jadi ruku tangan kita ini Pak jangan terlalu di sini. Ini namanya ini salah loh. Kita itu nggak sesuai dengan Nabi. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah seperti aku sholat. Rasulullah nggak begini sholatnya. Gitu. Kita kan nggak tahu Rasulullah. Guru kita tahu, guru kita sampai nyambung kepada gerbong yang sekian. Jadi standarnya tangan ini di lutut Pak, jangan terlalu di atas, juga jangan terlalu sampai ke kaki yang bawah. Ini insya Allah dengan seperti ini nanti lurus bisa lempeng begitu. Berapa derajat itulah bapak-bapak yang lebih tahu tentang derajat Celcius ya. Jadi yang rukuk ini di sini bahasanya bi'ayyan khaniya min ghairi irha'i rukbatayhi hatta tanala rahata rukbatayhi. Ruko itu standarnya harus dilonggarkan sehingga kedua tapak tangan itu mengena kepada lutut. Jangan terlalu di bawah lutut, jangan di atas lutut. Insya Allah kalau tangan kita di lutut seperti papan lurus. Rasulullah kalau sholat seperti itu. Kita diperintah sama Rasulullah, shollu bersolatlah kamu
Kama ra'aitumuni, seperti kamu melihat aku. Ini perintahnya kepada sahabat, kita nggak tahu. Kita bukan sahabat, jauh berhubung kita sampai berapa ratus dari Rasulullah ke kita ini. Alhamdulillah para ulama dengan setia dan dengan teliti menggali ilmu, dijabarkan dengan ilmu fikih sebagai ilmu syariat. Mudah-mudahan makin hari walaupun kelihatan sederhana dan sebentar, ini sesuai dengan Rasulullah sampaikan. Di akhir zaman ini memang kita harus pintar mengatur waktu, walaupun 5-10 menit seperti kita ini, mudah-mudahan fadilahnya seperti kita ngaji berjam-jam, bahkan lebih daripada itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.